Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike dengan NIM 2110431005 dari jurusan Matematika Universitas Andalas. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kinematika partikel dengan dosen pembimbing Bapak Riko Adrial MSI. Kinematika adalah bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda atau objek tanpa memperhatikan penyebabnya. Bila suatu benda berubah posisinya atau berpindah tempat dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai kecepatan. Bila suatu benda berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai percepatan. Kecepatan dan percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dilambangkan dengan V bar. V bar sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Sedangkan percepatan rata-rata dilambangkan dengan A bar. A bar sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta F per delta T, di mana X1 merupakan posisi awal, X2 merupakan posisi akhir. V1 sama dengan kecepatan awal, V2 sama dengan kecepatan akhir, dan T1 sama dengan waktu awal, T2 sama dengan waktu akhir. Yang kedua yaitu gerakan dengan percepatan konstan. Dibagi dua, yaitu gerakan satu dimensi dan gerakan dua dimensi. Gerakan satu dimensi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak horizontal. V bar sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Dan A bar sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta F per delta T. Dengan rumus yang tersebut, kita dapat menentukan yaitu A bar sama dengan A sama dengan V dikurang V0 per T dikurang 0. Maka V sama dengan V0 ditambah AT. Itu merupakan persamaan 1. Di mana X1 sama dengan X0, X2 sama dengan X, F1 sama dengan F0, F2 sama dengan F, T1 sama dengan 0, dan T2 sama dengan T. Dari persamaan pertama dan kedua tadi, kita dapat menentukan persamaan ketiga, yaitu dengan mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. X dikurang X0 sama dengan V0 ditambah V diganti dengan V0 ditambah T per 2 dikali T sama dengan 2 V0T dikurang AT kuadrat per 2. Maka persamaan ketiga yaitu X dikurang X0 sama dengan V0T ditambah 1 per 2 AT kuadrat. Untuk persamaan keempat, kita juga menggunakan persamaan 1 dan 2. Tetapi yang kita substitusi yaitu bagian V0 dari persamaan kedua, yaitu menjadi X dikurang X0, V0 diganti dengan persamaan 1 yaitu V dikurang AT ditambah V per 2 dikali T sama dengan 2 VT dikurang AT kuadrat per 2. Jadi persamaan keempat menjadi X dikurang X0 sama dengan VT dikurang setengah AT kuadrat. Dari persamaan 1 kita akan mencari T. T sama dengan V dikurang V0 per A. Dan
Persamaan kedua yaitu X dikurang X0 sama dengan V0 ditambah V per 2 dikali AT. Kita akan mensubstitusi T pada persamaan 1 ke T ke persamaan 2. Menjadi X dikurang X0 sama dengan V dikurang V0 per 2 dikali V dikurang V0 per A. Menjadi V kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X dikurang X0. Itu merupakan persamaan 5 yang kita pakai. Nah, dari 5 persamaan dengan 4 variabel, kita dapat menyimpulkan persamaan pertama yaitu V sama dengan V0 ditambah T. Persamaan kedua yaitu X dikurang X0 sama dengan V0 ditambah V per 2 dikali T. Persamaan ketiga yaitu X dikurang X0 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang persamaan keempat yaitu X dikurang X0 sama dengan VT dikurang setengah AT kuadrat. Dan yang kelima yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X dikurang 0. Dan yang kedua yaitu gerak vertikal jatuh bebas. Persamaan dengan 4 variabel, tetapi kita mengganti dengan variabel X dengan Y, yaitu Y dikurang Y0, V0, V, dan T. Dengan percepatan yang diketahui A sama dengan min G. Maka persamaan yang didapatkan adalah 1. V sama dengan V0 dikurang GT. Yang kedua yaitu Y dikurang Y0 sama dengan Y0 ditambah Y per 2 dikali T. Yang ketiga yaitu Y dikurang Y0 sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Dan yang keempat yaitu Y dikurang Y0 sama dengan VT ditambah setengah GT kuadrat. Dan yang kelima yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G dikali Y dikurang 0. Dan untuk gerak dua dimensi, yang pertama yaitu gerak parabola atau peluru, dapat diuraikan menjadi gerak horizontal dan gerak vertikal. Dengan menggunakan sumbu Y dan sumbu X seperti gambar di atas, maka gerak horizontal sama dengan V0X sama dengan V0 cos alpha, dengan AX sama dengan 0. Dan gerak vertikal V0Y sama dengan V0 sin alpha dengan AY sama dengan min G. Jadi V0 kuadrat sama dengan V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat. Untuk gerak horizontal sama dengan AX sama dengan 0. Maka kita akan mensubstitusi persamaan dari AX sama dengan 0. Yaitu dari V sama dengan V0 ditambah AT menjadi Vx sama dengan V0x. Dan X dikurang X0 sama dengan V0 ditambah V per 2 dikali T menjadi X dikurang X0 sama dengan V0x dikali T. Dan yang untuk X dikurang X0 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat menjadi X dikurang X0 sama dengan V0X dikali T. Begitu juga untuk X dikurang X0 sama dengan VT dikurang setengah AT kuadrat menjadi X dikurang X0 sama dengan V0X dikali T. Dan untuk V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X dikurang 0 menjadi Vx sama dengan V0X. Maka pada gerak horizontal hanya ada dua persamaan, yaitu Fx sama dengan V0x dan X dikurang X0 sama dengan V0x dikali T.
Begitu juga untuk gerak vertikal. Kita akan mensubstitusi AY sama dengan min G. Jadi, di setiap persamaan dengan variabel A, kita akan menggantinya dengan min G. Dapat dilihat dari rumus-rumus di atas ini. Dan untuk gerak dua dimensi yang kedua yaitu gerak melingkar, dapat dilihat dari gambar di atas, mendapatkan persamaan yaitu T2 dikurang T1 sama dengan S per V, di mana AX bar sama dengan V2X dikurang V1X per T2 dikurang T1, dan AY bar sama dengan V2Y dikurang V1Y per T2 dikurang T1. Dengan AY sama dengan limit A dengan A menuju 0 sama dengan limit A menuju 0 min V kuadrat per R dikali sin alfa per alfa sama dengan min V kuadrat per R. Dengan gambar di atas, maka percepatan sentripetal atau menuju pusat A sama dengan V kuadrat per R. Jadi untuk A sama dengan V kuadrat per R, perioda sama dengan 2pi dikali R per V, dan F atau frekuensi sama dengan 1 per T, dengan satuan 1 RPM sama dengan 60 frekuensi, di mana T sama dengan perioda, F sama dengan frekuensi, RPM sama dengan siklus per menit. Dan yang ketiga yaitu gerak relatif. Dari gambar di atas kita mendapatkan persamaan yaitu VPA sama dengan VPB ditambah VBA, di mana VAB sama dengan kecepatan air atau relatif terhadap bumi, dan VPA sama dengan VPB dikurang VAB, di mana VPB sama dengan kecepatan perahu atau relatif terhadap bumi, dan untuk VPB sama dengan VPA ditambah VAB, di mana VPA merupakan kecepatan relatif perahu terhadap air. Dan untuk contoh soal, yang pertama yaitu sebuah pesawat jumbo jet memerlukan kecepatan minimum sebesar 360 km per jam agar dapat tinggal landas. Panjang landas pacu yang ada di bandar udara adalah 2000 meter. Maka tentukan percepatan minimum yang harus dihasilkan oleh mesin jumbo jet tersebut. Di sini dapat kita ketahui V0 sama dengan 0, X dikurang X0 sama dengan 2000 meter, dan V sama dengan 360 km per jam. Dijadikan meter per sekon menjadi 100 meter per sekon. Maka yang ditanya adalah percepatan. A sama dengan, jawabannya adalah kita menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X dikurang X0, di mana A sama dengan V kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2 dikali X dikurang X0, di mana V kuadrat sama dengan 100 kuadrat, V0 sama dengan 0, dan X dikurang X0 sama dengan 2000. Maka hasilnya yaitu 2,5 meter per sekon kuadrat. Dan untuk contoh soal nomor 2 yaitu sebuah mobil bergerak dengan percepatan sebesar 2,2 meter per sekon kuadrat pada saat lampu lalu lintas menyala hijau.
Pada saat yang sama, sebuah truk melewatinya dengan kecepatan konstan sebesar 9,5 meter per sekon. Jadi, kapan, di mana, pada kecepatan berapa mobil tersebut kembali menyusul truk? Dapat diketahui bahwa truk yang pertamanya yaitu A sama dengan 0 dan V0 sama dengan 9,5 meter per sekon. Karena kecepatannya konstan, maka pada saat menyusulnya V0 pun sama dengan yang tadi, yaitu V0 sama dengan 9,5 meter per sekon. Dan untuk mobil sendiri, pertamanya yaitu V0 sama dengan 0, dengan A sama dengan 2,2 meter per sekon. Maka yang ditanya yaitu V-nya berapa di saat menyusul truk tersebut dan X dikurang X0 atau jarak pada saat menyusul truk tersebut. Maka jawabannya adalah untuk pertanyaan yang A, X dikurang X01 sama dengan V0T sama dengan 9,5T. Dan untuk yang kedua, X dikurang X02 sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan 1,1T kuadrat. Maka 9,5T sama dengan 1,1T kuadrat. Maka T sama dengan 9,5 per 1,1 sama dengan 8,6. Dan untuk yang B adalah X dikurang X0 sama dengan setengah 2 dikali 2 dikali 8,64 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 82,1 meter. Dan untuk yang C yaitu V sama dengan V0 ditambah AT. Dengan V0 sama dengan 0 ditambah 2,2 dikali 8,64, yaitu 19 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah kelereng berada di atas sebuah meja didorong dengan laju sebesar 2 meter per sekon. Ketinggian meja dari lantai adalah 45 cm. Tentukan jarak mendatar yang ditempuh kelereng dihitung dari kaki meja. Maka dapat kita ketahui Vx sama dengan V0x, di mana V0x sama dengan 2 meter per sekon. Dan delta Y sama dengan 45 cm dengan gravitasi 10 meter per sekon. Kita gambarkan ilustrasinya terlebih dahulu, yaitu seperti gambar di atas. Maka delta Y sama dengan V0Y dikali T dikurang GT kuadrat per 2, di mana 45 per 100 karena pada awalnya ketinggiannya cm, maka kita rubah menjadi meter. 45 per 100 sama dengan min 10 T kuadrat per 2, di mana T sama dengan 0,3 second. Maka X sama dengan Fx dikali T, dengan X sama dengan 0,6. Dan contoh soal yang keempat yaitu ada pernyataan dengan soal roda mobil bergerak melingkar beraturan, besaran yang mempengaruhi nilai kecepatan linear gerak roda mobil adalah persamaan kecepatan linear pada gerak melingkar sama dengan V sama dengan W dikali R. Maka kecepatan linear gerak dipengaruhi oleh yang pertama yaitu jari-jari roda, yaitu R, dan yang kedua yaitu kecepatan sudut atau W. Dan untuk contoh soal yang kelima yaitu, perhatikan gambar di bawah ini. Roda A dan roda B dihubungkan dengan pita. Apabila jari-jari A 2 kali jari-jari B akan berlaku hubungan, maka kita akan menggambar ilustrasi tersebut. Diketahui RA sama dengan 2RB. Maka FA sama dengan FB, di mana WA dikali RA sama dengan WB dikali RB. WA di mana RA sama dengan 2RB sama dengan WB dikali RB. 2WA sama dengan WB, maka WA sama dengan setengah WB.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.